Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para hujjat, wabil khusus guru kita tercinta mukarram wal mukhtara Kiai Haji Haris Hambali. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus istiqamah bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati pula Bapak Niko selaku pengurus RW 046 Kelurahan Kartini, pengurus Masjid Jami Ali Imran beserta segenap kepengurusannya, pengurus Majelis Talim kaum ibu Masjid Jami Ali Imran, serta yang sama kita banggakan grup hadrah remaja Islam Masjid Jami Ali Imran, yang kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa juga negara, takwa kepada Allah dan juga Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis Jumat Barakah, sekaligus mentawakufkan sementara kegiatan ta'lim wa muta'allim yang diadakan rutinitas di Masjid Jami Ali Imran ini. Baik saya yang setiap 2 minggu sekali malam Sabtu, guru kita Kiai Haji Haris Hambali setiap subuh, Kamis subuh setiap minggunya, dan juga guru Quran dan tajwid kita Kiai Haji Ahmad Qurtubi, yang mungkin dengan acara ini akan mentawakufkan sementara. Ibu-ibu tutup nggak Bu? Sudah duluan. Oh tadi curang ibu. Tapi insya Allah bareng ibu-ibunya sudah tadi siang, ini malam untuk majlis taklim kaum bapaknya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita raih selama setahun ini dari semua guru yang mengajarkan kita di Masjid Ali Imran ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, yang kelak bisa menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak Ustadz nggak minta suruh keluar ya, Ustadz minta diam aja. Tapi kalau diam kagak bisa, berisik juga, ya mendingan keluar supaya nggak ganggu bapak ibunya sebentar saja yang mau ngaji. Setuju ya Bu? Setuju ya Pak?
Tolong anak-anaknya liatin, yang berisik, yang bercanda, keluarin, suruh duduk di tangga aja sana, jangan di dalam masjid. Insya Allah. Mari sama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sama artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Doa untuk yang sekian kalinya, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, bisa tarawih di bulan suci Ramadan, bisa meraih Lailatul Qadar, puncaknya bisa mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal. Salawat dan salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya. Kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita semua hadir diakui sebagai umatnya. Kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya sah, marhaban sahrus, marhaban ya sah Ramadan, marhaban sahrul qiyami. Ayo semuanya, marhaban ya sahrul, marhaban sahrus, marhaban ya sahrul, marhaban sahrul. Sekali lagi, marhaban marhaban sahrus, marhaban ya sahr Ramadan, marhaban syahrul. Saat ini saudara, kita sudah berada di antara rentetan bulan-bulan yang sangat mulia, yang kemuliaannya diterangkan langsung melalui sabda Nabi kita Muhammad. Yang pertama, inna rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab disebut bulannya Allah. Mulia tidak? Mulia tidak? Saking mulianya, sekian banyaknya bulan yang diciptakan Allah, yang disebut bulannya Allah hanyalah bulan Rajab. Yang kedua, wasa'bana syahri, bulan Sya'ban itu merupakan bulanku, kata Nabi. Mulia tidak? Kurang kencang, mulia tidak? Saking mulianya, sekian banyaknya bulan dalam satu tahun, Sya'ban yang disebut bulannya Nabi. Dan yang ketiga, wa Ramadana sahru ummati,
bulan suci Ramadan, kata Nabi, adalah bulannya umatku, yakni bulan kita semua, umatnya Nabi kita Muhammad. Kita dimuliakan Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad. Ramadan disebut bulannya kita, berarti Ramadan termasuk bulan yang dimuliakan Allah, yang dijadikan sebagai bulannya umat Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Ada apa di 3 bulan ini? 1, syarat dengan iman. 2, syarat dengan ilmu. Dan yang ketiga, syarat dengan amal ibadah. Rajab syarat dengan iman, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Sya'ban syarat dengan iman, lagi-lagi di bulan Sya'ban turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Termasuk bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan iman, yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina la'allakum. Kita bahas atu-atu iman dulu. Setuju? Habis iman baru ilmu, habis ilmu baru amal ibadah. InsyaAllah satu pembahasan 1 jam. 3 pembahasan, sudah jam 8, InsyaAllah jam 11 kelar. Setuju? Gua pulang dulu. Isra Mi'raj syarat dengan iman. Sampai gini hari belum ada akal siapapun, sampai ini hari belum ada sains dan teknologi manapun yang sanggup menerawang tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Bahkan dipikirkan Isra Mi'raj dengan akal, yang sudah kafir tambah kafir. Dipikirkan Isra Mi'raj dengan sains dan teknologi, ada yang udah beriman jadi kafir. Tapi ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa ditalar, hanya bisa diyakini bagi orang yang punya iman kepada Allah. Ada sahabat Nabi diberi gelar oleh Allah dengan nama As-Siddiq. Siapa namanya? Siapa namanya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya As-Siddiq, namanya Sayyiduna Abu Bakar. Gelarnya, kenapa diberi gelar begitu mulia? Di tengah-tengah orang meragukan Isra Mi'raj, gak percaya dengan Isra Mi'raj, dia maju ke permukaan. Apa kata beliau? Jangankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 malam, andaikan Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma 1 detik, aku beriman, kata Sayyidina Abu Bakar. Mereka bertanya, alasannya apa? Karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan kemauannya, bukan keinginannya, bukan kehendaknya, tapi terjadi Isra Mi'raj semata-mata kemauan siapa? Keinginan siapa? Kehendak siapa? Tinggal ngucapin kun. Boleh saya contohin? Saya tadi berangkat dari Mangga Besar jam 6:30 habis sholat maghrib. Sampai di sini kurang lebih
jam 6 lewat 40 menit dengan waktu cuman 10 menit. Waktu saya mau berangkat, saya lihat di kantong saya masuk ke semut mangga besar. Sampai di sini saya duduk, semut mangga besar keluar dari kantong saya, ketemu dengan semut Kartini, ngobrol. Ente semut mana? Ana semut mangga besar. Jam berapa berangkat? Ini hari ini nyampe tadi 6:30. Cuman 10 menit. Iya, saya nggak percaya. Mana mungkin semut sekecil kita, jalannya lelet. Masa ia berangkat dari mangga besar ke Kartini cuma 10 menit? Kata semut mangga besar, kenapa tidak percaya? Orang saya masuk di kantong ustaz. Ustadznya naik motor. Jawab, 10 menit nyampe enggak? Nyampe enggak? Pertanyaannya, itu semut kemari berangkat sendiri apa diberangkati? Berangkat sendiri apa diberangkati? Begitulah peristiwa Isra dan andaikan Isra Mi'raj kemauan Nabi sendiri, kehendak Nabi sendiri, kemauan Nabi sendiri, peristiwa Isra Mi'raj tidak akan pernah terjadi. Namun terjadinya Isra Mi'raj karena kehendak Allah. Itulah kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa peristiwa Isra Mi'raj diawali ayat Qur'annya dengan kalimat tasbih. Ibu nyender sih lo, melonjor pules. Ustadz yang penting ngaji. Insyaallah bu, walaupun nyender tidur pules, kalau ngaji mah tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi 2 sama tembok. Bu, tahu kalimat tasbih bu? Apa kalimatnya bu? Subhan. Artinya Maha suci. Siapa yang maha suci? Siapa yang wajib disucikan? Lu. Allah disucikan. Yang kotor kita apa Allah? Yang kotor kita apa Allah? Jadi yang wajib disucikan siapa? Tadi Allah melulu. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar illa billahil. Itu namanya kalimat lagi muji siapa? Lagi ngebersihin siapa? Udah tahu sih. Coba kalau nggak tahu Allah lagi aja. Subhanallah. Wala. Itu juga kalimat lagi muji siapa? Lagi ngebersihin siapa? Udah paham belum? Ya udah pulang. Udah paham belum? Bego amat. Subhanallah. Ayo semuanya.
ala nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang kita sucikan? Satu, sucikan hati, masukkan iman. Insya Allah. Ujian iman makin berat, Bu. Tancapkan iman di hati kita. Betul? Jauh-jauh hari Agim udah nasihatin kita, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Kusut kasetnya, muter-muter aja di sini. Kenapa hati dulu? Karena kata Nabi, hati ini barometernya hidup. Hati baik, hidup jadi. Tapi hati rusak, hidup juga jadi. Bukan kata Zainuddin, kata Nabi kita Muhammad, inna fil jasadi lahmu, di tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salaha kullu sa'iri jasad. Baiknya itu daging, bikin baik kita punya jasad. Wa idza fasadat fasada kullu sa'iri jasad. Rusaknya itu daging, rusaknya juga kita punya jiwa. Ala innaha qalbun, ketahuilah segumpal daging itu hatinya manusia. Nih kadang-kadang ibu nih suka ngeyel nih, Bu, dinasihatin suka namun nerima. Pakai jilbab dong, biarin gua gak pakai jilbab, yang penting hati gua bersih. Pret. Bapak juga sama, semayang dong, biarin gua gak semayang, yang penting hati gua bener. Pret. Kalau hati bersih nutup kalau hati benar sholat 5, itu kata Nabi. Makanya ujian iman saat ini sangat berat. Nggak usah keluar rumah lagi. Quran ujian iman sudah masuk ke kamar-kamar kita. Bahkan ujian iman sudah masuk di kantong-kantong kita. Jawab yang kencang, bahaya tidak? Kurang kencang, bahaya tidak? Kalau bahaya saya mau tanya, diam aja apa kita lawan? Lawan musuh iman. Caranya bagaimana? Punya handphone nggak? Ada batunya nggak? Bagaimana kalau butuh handphone nggak dicas? Lobet dulu dong. Lu main mati aja. Udah lobet nggak dicas juga, lama-lama handphonenya mati. Kalau udah mati, berfungsi tidak? Berguna tidak? Manfaat tidak? Tidak lagi manfaat. Iman juga begitu. Kalau kagak dicas, lama-lama imannya lobet. Kalau udah lobet nggak dicas juga, lama-lama hatinya mati. Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar gisawatun walahum adzabun azim. Bedanya kalau handphone dicasnya di listrik, ya Bu. Tapi kalau iman dicasnya di majelis taklim. Caranya ya duduk ngaji. Coba kalau ngaji ramenya kayak begini nih, siar bener. Cuma atu. Malah yang lain kita nyusul Pak Ustaz. Susulin lagi. Alhamdulillah nggak datang dua-duanya. Pak, kalau bos nelfon besok datang ya, ada apa bos? Bonus 25 juta. Jam berapa bos? Jam 9 pagi udah mesti sampai di kantor.
alhamdulillah subuh udah nyampe. Subuh di kantor 25 juta. Betul? Allah kasih kita bonus dengan ngaji. Baru gerimis doang, yang keluar tangannya doang. Udah gerimis masuk lagi, nggak ngaji lagi. Awas, hati-hati. Kalau buat kerja nggak pernah telat datang paginya, tapi ketika sholat subuh selalu telat bangunnya. Berarti kita telah menuhankan dunia daripada mengharap akhirat. Anak muda, ada kata-kata dari sedikit boleh nggak? Boleh nggak? Bangun subuh ketelata, mau coba-coba bangun rumah tangga. Bangun subuh aja ketelatan, mau bangun rumah tangga telat bego. Jadi iman penting tidak? Jawab, iman penting tidak? Dan ternyata di akhir zaman, ketika dunia sudah asar, ketika dunia sudah sore menjelang maghrib dan malam, yang beruntung itu hanya orang yang beriman. Wal asr innal insana, demi waktu asar. Ketika dunia udah tua, kebanyakan orang merugi semua. Illal ladzina wa amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis, kecuali mereka orang yang beriman. Siap jaga iman? Siap jaga iman? Insya Allah. Ibu, setiap Kamis siang ada pengajian ibu-ibu di Ali Imran. Datang ya Bu, datang ya Bu. Kadang-kadang mau ngawinin ngaji, ujung-ujungnya ngundang. Udah selesai ngawinin nggak ngaji lagi. Ada, pakai nanya lagi loh. Bapak juga begitu, mau nyunatin ngaji, ujung-ujungnya ngundang. Udah nyunatin kagak ngaji lagi. Tahu tuh siapa itu? Tapi ibu-ibu sini nggak begitu ya Bu? Ya Pak. Yang begitu tuh orang sono. Sono juga pindahan sini. Jaga iman, insya Allah. Yang kedua, Isra Mi'raj mengandung unsur ilmu. Amerika Serikat boleh bangga dengan pesawat ulang-aliknya Challenger. Uni Soviet boleh bangga dengan pesawat ulang-aliknya Apollo. Tapi kita umat Islam bangga dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya, Amerika ke Uni Soviet ke mau ke bulan pakai pesawat nggak? Jawab, pakai pesawat nggak? Pakai baju astronot nggak? Mau ke bulan, tapi waktunya berbulan-bulan. Bulan apa kita nggak tahu. Apa Januari, Februari. Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina, menembus 7 petala langit, mampir di Sidratil Muntaha. Pakai pesawat nggak? Jawab, pakai pesawat nggak? Pakai baju astronot nggak? Berangkat maghrib, subuh udah sampai. Dan maaf ya Bu, Nabi nggak sampai dikerikin. Coba Bapak berangkat naik motor dari sini ke Poncol aja, nggak usah pakai baju, insya Allah pulang. Gue tahu dikerikin, sampai tipis tuh badan, pakai penggelesak, kerikin lagi, kerikin lagi. Artinya sebelum ada ilmu apapun,
Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan ilmu kepada kita. Makanya anak-anak Islam mesti cerdas, anak-anak Islam mesti pintar, anak-anak Islam mesti menguasai ilmu dan teknologi. Setuju? Setuju? Insya Allah. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad hendak di-Isra Mi'rajkan, direbahkan di batu yang besar. Dada Nabi dibedah. Padahal pada waktu itu belum ada ilmu kedokteran. Dibedah dada Nabi, dimasukkan iman, dimasukkan ilmu. Tujuannya linuriyahu min ayatina, karena Allah hendak memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, bulan Rajab dengan Isra dan Mi'rajnya mengandung unsur amal ibadah. Bahkan ibadahnya puncaknya semua ibadah, yakni salat 5, yakni salat 5. Alhamdulillah. Ibu, orang salat pergi haji karena mustaqbilal menghadap ke kiblatnya apa? Ka'bahnya di mana? Tempat orang melaksanakan ibadah. Orang sholat lagi melaksanakan ibadah haji. Pak, orang sholat puasa boleh nggak lagi sholat makan minum? Batal nggak? Orang sholat lagi puasa. Tapi nggak sedikit yang udah haji nggak sholat, maka dipanggil hajinya 2 kali. Haji-haji begitu. Ada juga yang puasa nggak sholat, habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib, mampus aja sekalian. Sholat puncaknya semua ibadat. Makanya kata Allah melalui hadis Nabi kita Muhammad, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dari Mekah ke Palestina menuju ke Sidratil Muntaha, tapi as-salatu mi'rajul mu'mini, kita orang beriman Isra Mi'rajnya cukup dengan sholat, nggak usah ke Palestina, nggak usah ke Masjidil Aqsa, dah di Ali Imran aja. Kosong juga bokeh, nggak punya duit. Betul? Betul? Dekat nggak Ali Imran? Dekat nggak Ali Imran? Kuatkan iman, walaupun jauh, insya Allah nyampe. Salat nggak semuanya? Landasi salatnya dengan ilmu. Setuju? Salat ya Pak, sampai tua, jangan nungguin mati. Kalau udah mati Pak, salatnya songong depan imam. Ibu salat nggak Bu? Pakai mau kena dong Bu, itu simbol iman Bu. Salat sampai tua, jangan nungguin mati. Kalau udah mati Bu, mau kenanya serem, dibungkus diikat kayak lontong, namanya pocong. Betul tidak? Kuntilanak tuh setan Bu, tapi sopan pakai gamis. Gua gedek nenek-nenek pakai legging. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Rajab dengan Isra dan Mi'rajnya syarat dengan iman, syarat dengan ilmu, syarat dengan amal ibadah. Coba lihat ke depan semua. Ini yang saya pegang apaan? Botol. Ngantuk sih lu. Yang saya pegang apa nih? Betul?
ini botol saya ibaratkan Islam. 5 jari saya rukun Ada berapa rukun Islam? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima. Ketika Islam dipegang oleh 5 rukunnya, jawab yang kencang, kuat nggak? Kokoh nggak? Tegak nggak? Betul? Tapi yo lihat, kita tidak haji, Islam kita masih selamat. Selepas jari sengklingking rukun Islam yang kelima, lihat coba botolnya, masih kepegang nggak? Masih kuat nggak? Masih kokoh nggak? Berarti orang tidak haji tetap Islam. Kenapa tetap Islam? Karena dia tidak pergi haji, belum mampu. Bapak pengen mampu nggak Pak? Perbanyak baca surat rumah. Bis baca dijual. Mampu insya Allah. Betul? Yang kedua, kita kagak puasa masih Islam. Selepas jari saya yang jari manis, jawab, Islamnya tetap kepegang nggak? Kokoh nggak? Kuat nggak? Padahal kita kagak puasa. Kenapa? Mungkin sakit. Kenapa? Mungkin musafir. Kenapa? Mungkin nggak mampu lagi berpuasa. Tetap disebut masih beragama. Tidak zakat masih Islam. Selepas jari saya yang tengah, saya tanya, botolnya masih kepegang nggak? Masih kuat nggak? Masih kokoh nggak? Kenapa kita nggak zakat? Mungkin kita mustahik. Orang yang berhak nerima bukan muzaki. Tapi maaf Bu, jangan coba-coba nggak sholat. Anak muda, jangan coba-coba nggak sholat. Pak, Ya. Pak, astagfirullahaladzim. Jangan coba-coba kagak. Ketika nggak sholat, saya lepaskan jari saya telunjuk. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang jatuh apanya? Islamnya. Astagfirullah. Botolnya. Yang jatuh apanya? Yang jatuh apanya? Itulah sabda Nabi kita Muhammad, as-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang salat berarti dia telah mendirikan dan menguatkan agama. Wa man tarakaha, tapi siapa yang berani meninggalkan salat, sama artinya dialah yang telah menghancurkan agamanya. Catat saudara, Islam hancur bukan oleh agama yang lain, tapi Islam akan hancur oleh orang Islam itu sendiri yang berani meninggalkan, Kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Itu iman seperti cinta. Anak muda tahu cinta? Kasih sayang. Kalau ibu saya nggak tanya deh, udah pengalaman. Bapak apalagi udah pengalaman banget. Ini contoh nih. Jam 12 malam doi WA. Lo tuh doi nggak lo? Dedemenan ya Bu. Jam 12 malam WA ASS WRWB. Assalamualaikum. Udah jam 12 malam, Neng takut sendirian. Bapak emak kondangan, datang deh temenin sampai entar bapak emak pulang. Langsung dibalas,
WSS, WRWB, Neng, AAOTW. Jam berapa tadi? Jam 12 malam. Gelap, gerimis, lewat kuburan. Jawab lo yang kencang. Berangkat nggak? Fardu ain. Itulah cinta yang manggil orang yang kita cinta, yang manggil orang yang mencintai kita. Begitu juga dengan semua amal ibadah yang memerintahkan yang mencintai kita, yang memerintahkan zat yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu. Insya yang terakhir nih, khusus ibu-ibu, bapak diam. Bu, ibu tahu air laut rasanya bu? Rasanya bu? Cuma saya mau tanya sama ibu, di laut ada ikan gak bu? Ada ikan gak bu? Hebatnya ikan di laut, air lautnya boleh asin, tapi ikan gak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Kalau iman kita hidup, tinggal dimanapun gak akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya. Paham anak muda? Paham anak muda? Insya Allah. Tapi Pak, diam ya Pak. Bu, ikan diasinin jadi asin. Disebutnya dimanisin manis. Namanya dendeng bego. Ikan manis. Mana ada orang dagang ikan manis ya? Ikan manis gak ada. Ikan dimanisin jadi manis, namanya Bu, dikuningin jadi pesmo, dihitemin jadi pindang. Yang kesian noh pinggir jalan, lele dipecel-pecelin. Namanya apa? Pertanyaannya, kenapa tuh ikan diasinin asin, dimanisin manis, dikuningin kuning? Karena ikannya udah mati. Kalau iman kita udah mati, berteman sama tukang minum pasti ikut minum. Berteman sama yang menggunakan narkoba pasti ikut pakai narkoba. Berteman sama yang judi online pasti masang judi online. Berteman sama yang demen minjem di pinjol pasti ikut pinjam-pinjaman di pinjol. Ibu nggak minjem kan bu? Cuman mekar enggak bu? Cuman bangke. Sama dia juga. Jangan ya Pak, Bu, anak muda ya. Ada orang ke rumah saya bu, minta pendapat nih. Ustadz minta pendapat dong. Kenapa? Saya mau dagang Pak Ustadz. Cakep. Nabi juga dagang. Betul? Tapi saya nggak punya modal Pak Ustadz. Nggak cakep. Entar minjem sama gua lagi nih. Kagak Pak Ustadz. Maksudnya saya punya motor Pak Ustadz. Boleh nggak Ustadz motor saya gadein? Buat apa sih bilang? Buat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bu tahu gadean? Bu, kira-kira digadein pakai bunga nggak bu? Riba nggak Pak? Haram nggak? Betul? Modal dagang, modalnya haram. Jawab, berkah tidak? Masalah selesai apa bertambah? Utang nggak kebayar, bunganya makin bengkak. Modalnya buras, dagangnya bangkrut. Lama-lama motornya disita juga. Jadi yang bagus gimana Pak Ustadz? Jual motornya. Kalau jual saya mau tanya, duitnya halal nggak? Dipakai buat modal dagang,
dagang modalnya halal, berkah nggak? Jawab, berkah nggak? Lama-lama motornya kebeli lagi. Nyautin motor bekas Pak Ustad, biarin motor bekas, tapi 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta sebulan. Anak muda paham? Anak muda paham? Insya Allah. Ya, begitu juga dengan sabar. Syarat dengan iman, syarat dengan ilmu. Pelajari akhlaknya Nabi kita Muhammad, dan juga syarat dengan amal ibadah, yakni berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Ayo selawatan lagi biar gembira ini malam nyambut Ramadan. Insya Allahumma salli ala Muhammadin semuanya. وسلم على سيدنا محمد صاحب صلاة تباش وأهلنا وجميع مساء ومعلمينا وطالباتنا من يومنا. Ramadan juga syarat dengan iman. Ayo ngaku deh semuanya, puasa yang dipanggil orang Islam apa orang beriman? Karena orang beriman pasti puasa, tapi orang Islam belum tentu semuanya puasa. Betul tidak? Ada nggak orang Islam nggak puasa? Udah nggak puasa, Lebaran paling keren. Habis sembahyang Id salam-salaman, nangisnya paling kencang. Yang duitnya habis main koprok. Betul tidak? Yang kedua, Ramadan juga syarat dengan ilmu. Mana contohnya? Sumut tasihu, puasalah kalian, niscaya sehatlah kalian. Amin dong. Pak, besok pagi mau dioperasi, malam kudu ngapain? Itulah hebatnya puasa dengan ilmunya. Dan terakhir, Ramadan syarat juga dengan ibadat. Ibadatnya adalah berpuasa di bulan suci Iman gak kelihatan Pak. Yang kelihatan dengan iman orang sholat, betul? Dengan iman orang puasa, betul? Dengan iman orang sedekah, betul? Imannya kagak yang kelihatan hasil dari iman. Puasa juga begitu. Kagak ada yang tahu hanyalah sampai Allah firmankan dalam hadis kursinya, as-saumuli, puasa itu punya aku, wa ana ajzibi, ketika ada orang puasa langsung aku yang ngasih pahalanya. Amin dong. Ibu berangkat kerja nih lakinya jam 10 pagi, lapar, minum di kerjaan, ibu tahu nggak? Pulang ditanya, masih puasa bang? Hebat jawabannya. Mohon doanya bu. Udah makan, mohon doanya. Doain ya bu ya, biar mati sekalian. Pak, anak-anak sekolah nih jam 10 di sekolahan lapar, makan di sekolahan. Bapak tahu?
Tanya lagi, masih puasa nggak lo? Oh, jawabannya hebat. Ini bapak, anak siapa dulu dong? Anak setan. Yang parah, bapak kerja, anak ke sekolah, ibu sendirian di rumah. Makan juga. Sekeluarga brengsek semua. Ayo kuatkan iman, setuju? Tingkatkan ilmu, setuju? Tingkatkan juga amal ibadah kita kepada Allah. Saya simpulkan saja, Rajab bulan kita menanam, Sa'ban bulan kita menyirap, dan Ramadan bulan kita memanen. Ayo jawab yang kencang. Kagak nanam nyiram doang, manen enggak? Nyiram doang enggak ada ditanam, manen enggak? Apalagi nanam kagak, apa yang mau dipanen? Betul? Maka dengan iman hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan semakin mudah, dengan amal ibadah hidup akan serasa indah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan saya izin dengan guru kita pengurus masjid remaja, kalau saya pamit duluan karena ini malam ada 2 tempat dalam rangka Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Pak Bu, Pak Bu, Pak Bu, setiap puasa kita selalu memintakan bantuan berupa sembako ya Pak Bu, buat keperluan anak-anak yatim saya selama bulan suci Ramadan. Maka saya umumkan saat ini, yang mau ngebantu silahkan. Ustadz saya pengen bantu Indomie, silahkan. Ustadz saya mau bantu sirup, silahkan. Ustadz saya mau bantu susu, silahkan. Ustadz saya mau bantu beras, silahkan. Yang mau ngebantu nanti dikumpulkan oleh Ustadz Adi Rosadi di Masjid Ali Imran. Kalau udah kumpul nanti saya ambil. Insya Allah saya bawa ke Bogor pada hari Senin tanggal 24 Februari. Yang mau membantu dikasih waktu sampai tanggal 23 hari Minggu sore, malam Seninnya saya ambil. Siapa? Siapa? Terpaksa siapnya. Siap Bu? Yang mau bantu Indomie boleh nggak? Sirup, susu, beras, alhamdulillah. Nanti dikumpulkan sama pengurus Masjid Jami Ali Imran. Nanti Ustadz Adi akan kabarin saya. Kalau sudah kumpul, insya Allah malam Senin saya ambil. Hari Seninnya saya mesti bawa ke Bogor, karena mesti saya atur tentang konsumsi anak-anak yatim selama bulan suci Ramadan. Insya mudah-mudahan rezekinya ada, ditambah lebih banyak lagi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya izin dengan Bapak Kiai, izin dengan Bapak RW dan semua pengurus masjid dan juga jamaah, saya langsung menuju ke Jembatan 5 di Masjid Jami Kederhanaan namanya. Urus sana nama-nama masjidnya, nama-nama jalan Kiai. Ada Masjid Keagungan, ada Masjid Keadilan, ada Masjid Kederhanaan, nama-nama jalan buat masjid. Nah, ini malam ada acara di sana. Dari sana langsung ke daerah Tanjung Priuk di daerah Bawang dengan acara yang sama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.